Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya sahabat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Semoga kalian semua, khususnya yang sudah bergabung ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, ya saya doakan semoga setiap hari selalu diberikan sehat walafiat ya, dilancarkan segala urusan dalam kesulitan ya. Maksud saya itu ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan ya, semoga Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa, itu memberikan kemudahan di setiap perkara ya, baik itu yang secara nyata maupun secara samar itu ya. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai per tanggal 8 sampai tanggal 14 ya, bisa dikatakan 7 hari ke depan. Nah, maksud saya ketika saya mengatakan 7 hari ke depan itu kan saya mulai dari tanggal 8, yaitu nanti bukan berarti ketika nanti tanggal 14-nya kalian mendapatkan suatu keberkahan ya, tidak seperti itu ya. Bisa saja tanggal 8 kalian sudah dapat, terus tanggal 9-nya, tanggal 10-nya, sampai seterusnya, kan seperti itu. Nah, ketika kalian merasakan misalkan contoh di tanggal 11 kalian sudah mendapatkan sebuah keberkahan, lah terus waktu di tanggal terakhir tanggal 14 kalian tidak dapat, ya sudah gitu loh, berarti kalian mendapatkan keberkahan ya di tanggal 11-nya, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi tidak harus terakhir tanggal, kan seperti itu ya. Ya syukur-syukur mulai tanggal 8 ya sampai tanggal 14 kalian mendapatkan sebuah keberkahan-keberkahan, intinya di situ sobat ya. Jadi semoga bisa dipahami maksudnya ya. Oke sobat ya, kali ini saya akan memberikan sebuah tema ya. Saya akan menarik energi dari 6 zodiak ya. Sekali lagi, 6 zodiak ini yang bakal mengalir secara keuangan ataupun secara finansial ya. Biarpun kecil kan tidak masalah, yang penting mengalir ya. Syukur-syukur ya, rezekinya itu besar, keuangannya itu besar, mengalir sama kita. Syukur alhamdulillah, kan semua pada dasarnya sudah ada yang mengatur ya. Tergantung diri kita lah, sebagai apa istilahnya tuh, sebagaimana kuat kita selalu beribadah ya, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga bekerja keras berjuang, kan kira-kira seperti itu ya. Oke ya, untuk poin yang terakhir, jelas ya, semua uploadan terbaru saya ataupun readingan terbaru saya yaitu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading ya, yang artinya tarikan energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, kan seperti itu ya. Karena yang jelas yang saya tarik zodiak kalian, nah gitu loh ya. Jadi ketika memang ada tepat, ada resonate buat kalian, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi. Karena sekali lagi ini bersifat luas sobat gitu loh ya. Karena kan saya tidak tahu nama ataupun sedikit info ataupun data dari kalian, sehingga kan mengacak, kan seperti itu ya. Ya itu tadi, ketika memang tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, harap dimaklumi ya. Dan ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian saya akan mengetahui nama kalian dan sedikit info data dari kalian. Disitulah saya akan bisa menembak tepat sasaran. Kan seperti itu, karena sudah banyak sekali ya yang sudah konsultasi ya, baik sahabat kita yang dari luar negeri ya, itu sangat banyak sekali ya, gitu loh. Dan apalagi yang dari NKRI, yang dari Indonesia itu ya sangat banyak sekali. Oke ya sobat ya, langsung saja saya akan menarik clue-nya dulu seperti biasa ya. Saya akan menarik clue-nya dulu, dalam arti bisa saja karakternya ataupun ciri-ciri kehidupan di dalam kesehariannya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Silakan ditonton ya, disimak sampai habis, jangan di-skip ya, agar kalian tidak salah untuk memahami. Oke sobat ya, saya akan langsung saja menarik untuk masalah clue-nya dulu ya.
Alhamdulillah ya sobat, saya sudah menarik energi ya untuk masalah clue-nya ya. Silakan disimak baik-baik ya. Perlu saya informasikan sedikit sobat ya, satu kali lagi ya. Gini ya, ketika mungkin nanti zodiaknya itu cocok ya, istilahnya mengena sama kalian ya, itu jadikan sebagai patokan untuk zodiak. Kira-kira seperti itu ya. Sama ketika clue-nya itu nanti cocok ya, dalam arti ya mungkin nyerempet-nyerempet lah ya, seperti dalam kehidupan kalian ya, silakan gunakan patokan clue-nya itu aja ya. Hitungannya bisa dibolak-balik ya, ketika clue-nya tidak cocok ya ikuti zodiak, ketika zodiak tidak cocok ya ikuti clue-nya saja. Kira-kira seperti itu sobat ya. Harap semoga bisa dipahami ya. Oke, langsung saja kita buka untuk energi orang yang pertama dulu ya. Seperti apa? Di sini kartu utama untuk energi kartu yang pertama terdapat Knight of Cup ya. Itu ada prajurit naik kuda sedang membawa cup ya, Knight of Cup. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup ya. Tangan keluar dari awan memegang cup besar itu ya. Terus seperti ada merpati yang mau masuk di dalamnya ya. Ini kalau saya tangkap ya, untuk energi dari orang yang pertama ataupun clue pertama. Di sini Knight of Cup. Di sini menandakan ketika saya mengatakan ada Knight of Cup, yaitu di sini orang ini bisa dikatakan ketika dihantam masalah ya, dihantam sebuah mungkin konflik ataupun problem. Nah, dia itu sejatinya ataupun sesungguhnya dia itu punya pandangan ke depan gitu. Bagaimana untuk bisa menyelesaikan ya, mungkin langkah-langkah yang akan ditempuh seperti apa. Sebetulnya dia punya sih seperti itu gitu loh. Ya. Cuman di sini entah kenapa terkesan lambat sobat, ataupun terkesan lambat sekali untuk bisa menjalankan apa yang sudah menjadi apa yang sudah menjadi visi misinya gitu loh. Apa yang sudah dipikirkan, apa yang sudah menjadi solusinya itu, orang ini terkesan lambat untuk bisa menjalankan apa yang sudah difikirkan tadi gitu loh. Mungkin banyak halangan di sini gitu loh. Nah, saran saya di sini ketika memang adanya suatu problem ya, adanya suatu konflik ya, jangan terlalu lambat gitu loh sahabatnya. Ketika punya ide ataupun solusi ya segera saja untuk dijalankan. Kira-kira seperti itu ya. Karena di sini kuat energinya bahwa orang ini bisa dikatakan aslinya sih tidak mau tidak mau istilahnya itu mengulur-ngulur waktu gitu loh orang ini. Dia tidak mau seperti itu. Cuman ketika dia punya solusi, ketika dia punya jalan keluar, ini kenapa terkesan lambat gitu loh. Padahal Padahal ketika menjalankan sesuatu mungkin
tidak apa ya, tidak lambat ya. Ketika punya ide langsung dijalankan. Di sini akan bagus loh padahal gitu loh. Mungkin masih ada beberapa keraguan mungkin ataupun pemikiran ya, saya tidak tahu ya. Yang jelas kalau saya tangkap secara energi, ya, yang jelas kalau saya tangkap secara energi dia mungkin apa ya, banyak pertimbangan-pertimbangan gitu loh. Ya boleh banyak pertimbangan, tapi saran saya ya jangan lama-lama, ketika pertimbangan itu sudah matang, sudah bulat, segera dijalankan. Karena apa? Ketika tidak berlama-lama di sini akan bagus ya. Karena disambut ataupun dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Artinya apapun yang sudah menjadi pemikiran dia, apapun yang menjadi solution ataupun solusi dia, ini kelihatannya akan terrealisasi gitu loh ya. Akan bagus, akan bisa mencapai apa yang selama ini dia bingungkan, terus dia jalankan, dan dia mencapai apa yang diinginkan. Artinya keberhasilan gitu loh ya. Nah, dari faktor apapun itu, kan ini kan saya tarik energinya tergantung permasalahan kalian. Ketika permasalahan kalian itu adanya unsur asmara ya, ataupun adanya unsur pekerjaan, ataupun unsur kesehatan, ataupun unsur keuangan, apalah itu ya. Yang jelas di sini kelihatannya akan bagus gitu loh. Akan bisa tercapai keinginan kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika sekali lagi ketika mungkin kalian ada masalah, ada problem entah seputar apa seperti yang saya jelaskan tadi, entah asmara, entah keuangan, entah kesehatan, entah pekerjaan dan lain-lain. Jangan terkesan lambat karena kartu kalian ini mumpung bagus ya, disambut sama kartu Ace of Cup, artinya itu tadi ya. Akan terrealisasi, akan bisa kalian capai maksud dan tujuan kalian. Kira-kira seperti itu ya, karena di sini sangat bagus ya, sangat mendukung sekali ya, gitu loh. Nggak tahu ini nanti zodiak apa yang berada di dalam clue tersebut ya. Langsung saja ya, saya akan langsung tarik untuk masalah zodiaknya. Bismillah ya, semoga ya zodiak kalian yang keluar di season pertama ini sobat ya. Alhamdulillah ya, semoga clue tersebut ataupun zodiak tersebut milik kalian ya. Kita lihat untuk yang pertama. Di sini selamat ya untuk kalian yang berada di bawah naungan zodiak Virgo. Ini Virgo selalu adanya satu kejutan-kejutan ya di bulan Juni ini ya. Ini mantap ya Virgo ya, sekali lagi ya. Ini prediksinya di bulan Juni ya. Mantap Virgo. Ya semoga saja apapun yang sudah ada di tema yang sudah saya temakan itu bisa terrealisasi, bisa mengena sama kalian ya. Masalah keresahan yang lancar ya, seperti itu ya. Kita lihat untuk clue yang kedua. Di sini kartu utamanya muncul Three of Swords ya, 3 pedang menusuk hati ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles ya, satu orang memegang 2 koin ya, tingginya berbeda. Ini kalau saya tangkap untuk energi orang tersebut atau clue yang kedua di sini, saya menangkap banyak kesedihan ya, banyak kekecewaan di sini. Mungkin adanya PHP ataupun pengkhianatan ataupun kebohongan di sini. Sehingga ketika dia mungkin menjalankan suatu aktivitas ataupun menjalankan suatu apa yang sudah dijanjikan, ini sering adanya suatu kebohongan sobat. Sering dia itu dihantam masalah kebohongan ya, itu tadi mungkin di PHP-in atau apalah ya, yang jelas akhirnya dia adanya suatu rasa kekecewaan yang tinggi ya. Mungkin kata-katanya manis di dalam mungkin kata-katanya manis di hadapan dia ya, kenyataannya pahit yang dia rasakan. Kira-kira seperti itu. Sama juga halnya mungkin ketika itu orang tersebut ya hanya sekedar dikasih angin surga saja, tapi nyatanya ya hampa gitu loh. Jadi banyak kekecewaan ya,
banyak kesedihan, banyak luka batin yang saya tangkap ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Ini kalau saya tangkap di sini seperti apa ya? Kalau saya tangkap di sini lebih condong ke masalah perebutan ini ya, gitu loh ya. Di masalah perebutan ini ya, mungkin masalah bisa dikatakan hak apa hak waris atau apa ya? Tadi saya menangkapnya seperti itu, melihatnya seperti itu ya, gitu loh ya. Nggak tahu ini yang ketarik energinya siapa. Yang jelas saya menangkap seperti adanya suatu perebutan sih gitu loh ya, kayak seperti warisan gitu loh. Itu yang saya tangkap ya. Cuman kan itu hanya tidak bisa dijadikan patokan untuk cocok semua kan tidak seperti itu. Cuman kan saya tadi melihatnya seperti itu ya. Yang jelas seperti yang saya katakan tadi ketika nanti nyerempet-nyerempet kok seperti di dalam kehidupan saya ya ya bisa saja itu nanti mengena sama kalian. Nah, kan seperti itu ya. Oke ya, balik lagi ya. Jelas ya di sini adanya suatu kesedihan, suatu kekecewaan, suatu luka batin bisa saja juga masalah percintaan di sini gitu loh. Mungkin apa ya dijanjikan segera dilamar ataupun segera mungkin ditunang ataupun apa. Terus tiba-tiba ada suatu apa ya kegagalan juga di sini gitu loh ya. Nah, sehingga membuat si dia ya, si orang ini ya yang di kartu ini itu merasa apa ya, merasa bersedih banget, merasa kecewa ya kalau saya menangkapnya seperti itu. Ya. Saya juga menangkap energinya nih hampir bisa dikatakan drop atau down di sini ya. Nah, gitu loh ya. Ya saya rasa kalau perlu ya jangan sampai drop ya. Apapun itu ya kita tetap serahkan sama-sama kuasa. Mungkin belum jodoh atau apa. Ketika di sini memang tertangkap adanya suatu asmara ataupun adanya suatu percintaan. Kan seperti itu ya sobat ya. Jadi harap untuk dikuatkan saja gitu loh ya. Jangan terlalu kecewa yang berlebihan nanti akan merugikan kalian sendiri secara kesehatan juga secara fisik. Kan seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles. Nah, di sini orang ini apa ya? Istilahnya itu harus disuruh menyadari ya. Harus disuruh menyadari bahwa memang apa ya istilahnya itu di dalam kehidupan ini harus adanya perlu keseimbangan gitu loh ya. Itu tadi yang saya katakan ketika mungkin kalian gagal ataupun dihantam sebuah PHP ataupun kebohongan, ya jangan lupakan kalian itu berdoa gitu loh ya. Berdoa sembari berjuang lagi harus ada keseimbangan sobat gitu loh ya. Tanpa berdoa ya kita akan sia-sia hanya mengandalkan perjuangan sama. Perjuangan pun sia-sia tanpa mengandalkan doa. Nah, kan seperti itu. Makanya di sini digambarkan kita harus mampu menyeimbangkannya. Ketika kita memang dihantam sebuah musibah ataupun sebuah kekecewaan ya, ataupun sebuah yang mungkin menyakitkan hati sehingga menyebabkan luka batin, kesedihan ya, tangisan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harus adanya suatu keseimbangannya. Memang betul di sini menggambarkan apa ya bisa dikatakan energinya sangat sulit, sangat berat ketika memang harus menyeimbangkannya karena sudah terlanjur luka hati ataupun luka batin di sini gitu. Tapi kan tapi kan tidak ada salahnya ya kita istilahnya itu menyudahi lah, kita serahkan, kita ikhlas sama-sama kuasa, kita tetap berjuang walaupun hati kita masih sedikit sakit ya, masih adanya apa tekanan batin ataupun luka batin, kita harus tetap berjuang untuk mengalahkan itu semua. Ketika itu kita sudah bisa menyeimbangkan ya, tidak menutup kemungkinan gitu loh, keberkahan akan mengganti kesedihan kalian. Kira-kira seperti itu sobat ya. Ini di clue yang kedua ini luar biasa ya. Oke. Saya bisa menangkap ya di sini energinya terasa berat. Ya. Ini energinya terasa berat luar biasa ini sobat ya. Gitu loh. Jadi seakan-akan apa ya? Dia tidak bisa menemukan solusi di clue orang kedua ini. Kalau saya melihatnya seperti itu, seakan-akan dia tidak menemukan solusi. Cuman balik lagi ya, mungkin bagi kalian yang mungkin nyerempet-nyerempet ya, istilahnya informasi dari saya, saran saya ya jangan apa ya istilahnya itu ya boleh kalian memikirkan, tapi jangan terlalu apa ya dibawa terlalu dalam gitu loh. Saya rasa ya tidak seberat yang kalian pikirkan ketika kalian mengatakan seakan-akan nggak ada jalan itu tidak seperti itu gitu loh sobat ya. Jangan pernah frustasi ya, jangan pernah down gitu loh. Tetap ketika kita gagal harus berani mencoba, gagal harus berani mencoba. Nah, itu kan sama saja istilahnya itu lambang sebagai ikhtiar kita, lambang sebagai perjuangan kita. Nah, tidak masalah seperti itu ya. Karena ini energinya sangat berat ini ya. Adanya suatu tekanan luar biasa di sini. Timbul kesedihan juga tangisan di sini ya sobat ya.
muncul lagi ya di sini ya, bisa dikatakan dikejar-kejar masalah hutang piutang ya, gitu loh. Ada hubungannya dengan keuangan juga di sini. Oke ya. Sekarang kita lihat ya, semoga orang tersebut apa ya, dengan mungkin selalu dibohongi, selalu di-PHP-in, terus dia itu istilahnya selalu ikhlas, tetap berjuang meskipun sakit hati, meskipun sulit. Ya semoga itu akan tergantikan dengan suatu keberkahan, kesenangan yang kalian akan dilancarkan sebuah keuangan. Seperti itu. Kita lihat ya untuk zodiak yang kedua, ataupun dari orang yang kedua. Alhamdulillah ya, kita lihat semoga itu menjadi zodiak kalian. Ini selamat ya untuk kalian ya, tanpa disangka, tanpa diduga. Sering saya mengatakan zodiak ini selalu apa ya, akhir-akhir ini selalu mungkin di bulan Mei kemarin ya, selalu dirundung masalah kesulitan-kesulitan juga ya. Tapi kali ini di bulan Juni insya Allah selalu diuntungkan ya zodiak yang satu ini. Selamat untuk kalian yang berada di bawah naungan zodiak Leo ya. Leo kelihatannya mulai bangkit ya. Selamat untuk kalian ya. Semoga rezeki ataupun secara finansial diberikan kelancaran ya, karena mungkin sering adanya suatu kebohongan di dalam diri kalian sehingga mungkin dibalas ya sama-sama kuasa, diberikan sebuah kesenangan kan, seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk clue yang ketiga. Di sini kartu utama ada strength ya, wanita menaklukkan singa. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 cup ya, itu ada 6 cup, seseorang laki-laki memberikan 1 cup ke perempuan. Ini kalau saya tangkap ya, secara energi bisa dikatakan orang ini sama ya, hampir sama seperti yang dialami energi dari zodiak Leo. Bisa dikatakan orang ini barusan mengalami suatu peristiwa gitu loh ya. Entah besar entah kecil ya, gitu loh. Yang jelas di sini mungkin sedikit menyakitkan hati ya, gitu loh, ataupun sedikit menyedihkan di sini ya. Ya, gitu loh. Kalau saya menangkap sih energinya, ketika dia dihantam sebuah masalah, sebuah problem, dia mencoba untuk mengerti akan diri sendiri. Dia tidak mau menyalahkan orang lain, tetapi dia berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk bersabar, dan berusaha untuk berjuang. Juga menanamkan rasa cinta kasih antar sesama. Ini kalau saya tangkap ya, gitu loh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dia sendiri kalau saya menangkap ya suatu energi ya di dalam hatinya, dia itu percaya gitu loh sobat ya. Ketika mungkin saya merasa dirugikan, asalkan saya tetap sabar, tetap semangat, ikhlas, saya tidak mau menyalahkan orang lain, pasti kebaikan ataupun keberkahan itu dari Sang Maha Kuasa pasti akan sampai sama kita. Nah, itu yang menjadi sebuah prinsip dia. Kenapa saya mengatakan seperti itu juga? Karena saya menangkap di sini seperti energi putih ya, ataupun uh, aura lah ya. Kalau auranya sih bagus, cuman di sini seperti energi warna putih gitu loh ya. Artinya ya mungkin ada suatu hal-hal kepositifan ya, hal-hal kepositifan yang akan bisa masuk di dalam kehidupan orang ini. Itu yang saya tangkap sobat ya. Nah, seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 cup. Bisa diartikan di sini ya. Ketika dia memang adanya suatu apa ya, suatu keberhasilan ya. Ketika dia adanya suatu keberhasilan, dia itu sebetulnya orangnya baik juga gitu. Dia tidak mau memakan sendiri. Dia selalu ingat ya, mungkin teman dekatnya ataupun kerabatnya, keluarganya ataupun pasangannya. Kira-kira seperti itu. Dia tidak mau makan sendiri ya. Gitu loh. Cuman kebanyakan orang ini apa? Selalu apa ya, bisa dikatakan selalu dimanfaatkan secara kebaikan ya. Entah sama siapapun di sini ya. Jadi terkadang orang ini sudah baik, tapi orang yang selalu dibaikin ini memanfaatkan gitu loh, menyalahgunakan kebaikan orang ini, orang tersebut.
sehingga mungkin dianya sendiri yang susah, orang lain yang senang, itu loh. Nah, jadi banyak dimanfaatkan lah kira-kira orang ini ya, secara kebaikan, secara mungkin ketidaktekaannya dia, keramahannya dia, itu selalu dimanfaatkan, gitu loh. Saya juga nggak tahu ya, kenapa ya bisa dikatakan ketika ada seseorang yang dibantu, ya yang dibantu ini malah memukul kita. Nah, sama seperti energi dari orang ini, gitu loh. Banyak yang tidak senang, banyak yang iri hati, padahal kalau saya tangkap energinya orang ini baik ya bisa dikatakan baik secara apa ya, secara kalau istilahnya di kampung itu ya mungkin baik ya secara berkumpul gitu loh ya, secara komunitas ya baik kayak gitu loh. Cuman nggak tahu ya, kok selalu diiri hati, kok selalu disentimeni. Itu tadi, terkadang muncul sebuah masalah-masalah seperti yang saya katakan di kartu strength gitu loh. Nah, mungkin adanya suatu apa ya, fitnaan juga gitu loh ya. Tapi tidak masalah ya, semoga kebaikan bisa menaungi untuk kalian ataupun di clue orang yang ketiga. Sekarang kita akan coba untuk melihat masalah zodiaknya yang beruntungnya. Ya, kita lihat untuk zodiaknya. Ini selamat ya untuk kalian yang berada di bawah naungan zodiak Scorpio. Ya, selamat untuk kalian yang mempunyai Scorpio. Semoga di 7 hari ke depan kalian akan mendapatkan suatu keberkahan tentang kelancaran sebuah keresakian. Ya, mungkin itu bisa dikatakan karma baik untuk kalian yang mempunyai zodiak Scorpio. Ya, oke sobat ya, setelah zodiak Scorpio ya, next lanjut untuk clue yang keempat ya. Kita lihat secara clue. Ini kartu utama muncul 8 koin ya, sama seseorang yang memahat koin. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 koin juga ya. Di sini ada 9 ya. Itu ada wanita, tangannya itu diingkapi burung itu ya. Oke, saya bacakan ya. Ini untuk clue-nya orang keempat bisa dikatakan di sini ada 8 pentacles. Artinya kalau saya menangkap secara energi bisa dikatakan orang ini apa ya, kalau istilahnya itu pekerja ya, ataupun mempunyai keinginan, dia selalu berjuang keras ya, berusaha keras ya, bisa dikatakan tanpa mengenal lelah. Dan saya menangkap adanya suatu energi yang positif juga sih. Mungkin gini ya, ketika mungkin adanya suatu kesalahan ya, adanya suatu mungkin kelalaian ataupun apa ya, itu dia segera ingin maunya itu memperbaiki satu persatu. Jadi orang ini bisa dikatakan ketika ada kesalahan, dia tuh memahami gitu loh, mana letak kesalahannya, di mana letak salahnya. Nah, disitulah dia itu mempunyai kecerdasan untuk bisa memperbaiki ya, meskipun satu persatu kan seperti itu. Kan terkadang ada seseorang itu ketika dihantam masalah itu maunya dia itu harus selesai semua gitu loh ya. Tapi orang ini tidak ya, menyelesaikan satu persatu ya dengan rasa kesabaran ya, dengan adanya satu niat yang kuat. Ini kalau saya tangkap seperti itu ya. Saya juga menangkap energi bisa dikatakan faktor yang membebani di dalam kehidupan dia, faktor keuangan di sini gitu. Maka dari itu saya menangkap di sini dia selalu ingin berusaha keras ya, bagaimana untuk cara bertahan hidup ya. Mungkin ketika dia masih sendiri ataupun punya keluarga, dia itu nggak mau tahu istilahnya tuh, pokoknya dia mau berjuang keras untuk bisa berusaha bertahan hidup tanpa merepotkan orang lain. Ini suatu energi yang luar biasa, suatu energi dalam hal kepositifan. Ini kalau saya tangkap ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 koin ya. Ini ada wanita sama satu burung hinggap di tangan. Artinya apa? Artinya mungkin ketika orang ini selalu adanya satu perjuangan, dia tidak mengenal dalam istilah saya harus cepat berhasil ya, untuk mengatasi masalah saya. Dia tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Dia beranggapan apapun nantinya ya, mungkin ketika mungkin belum adanya suatu keberhasilan ya dalam suatu permasalahan dia untuk mencapai solusi, dia tetap berusaha keras karena dia mempunyai keyakinan, diibaratkan dia itu menanam dulu gitu loh ya. Nah, jadi wajar ketika dia memang belum ada suatu keberhasilan meskipun berjuang keras, tapi di dalam di sisi lain kelihatannya dia mempunyai prinsip menanam dulu. Ya, suatu saat pasti akan menuai hasilnya. Saya rasa itu adalah suatu tindakan yang bagus ya, suatu tindakan yang positif.
Berarti orang ini punya wawasan yang luas gitu loh. Dia tidak berharap adanya suatu cepat ataupun percepatan agar bisa hasil, agar bisa selesai di setiap masalah. Dia tidak mengedepankan seperti itu gitu loh. Yang jelas apapun ya, sekali lagi ketika orang ini dihantam masalah, istilahnya tuh dia tidak mau tahu, yang penting saya bekerja keras, mau untuk menyelesaikan, mau untuk memperbaiki perkara hasil dan tidak, cuman dia mempunyai keyakinan bahwa pasti suatu perjuangan tidak akan mengecewakan. Kira-kira seperti itu. Makanya dia bisa dikatakan posisinya dia ini akan segera stabil ini kalau saya tangkap secara energi ya sebenarnya. Oke. Kalau secara energi orang ini alhamdulillah ya akan segera menemukan sebuah titik terang ya. Karena jelas di sini gambarannya sangat bagus ya. Dia sedikit lagi akan memanen sebuah hasil perjuangan dia. Ya, apa katakanlah ya memang kan setiap manusia ataupun setiap orang itu kan berbeda-beda masalahnya. Ketika mungkin orang ini adanya suatu apa ya, suatu problem dalam asmara ya dia akan memanen gitu loh. Dalam arti akan selesai, akan damai lagi. Sama ketika pekerjaannya sulit ataupun keuangannya sulit atau bahkan dalam kesehatannya pun selalu sulit untuk sembuh. Nah, di sini akan mendapatkan sebuah itu tadi yang saya katakan titik terang, artinya akan adanya suatu keberkahan yang akan menghantam dia, suatu kerezekian, suatu kesenangan, suatu penyelesaian-penyelesaian. Jadi tergantung suatu permasalahan ya orang ini. Cuman saya menangkap lebih dominan di masalah keuangan. Dia sangat kesulitan sekali untuk bisa menyetabilkan. Maka dari itu seperti yang saya katakan tadi, ketika dia mau berjuang keras tanpa istilahnya memikirkan cepat ataupun percepatan di dalam hasil, dia tidak memikirkan seperti itu. Yang penting dia beranggapan suatu saat pasti akan menuai hasilnya, menikmati hasilnya, dan tidak bisa dipungkiri energinya sangat kuat ya. Sebentar lagi orang ini ya bisa dikatakan apa ya, bisa dikatakan naik daun lah ya, karena energinya bagus ya. Saya melihat ada suatu seperti aura kekuningan ya, bias putih gitu loh. Artinya suatu derajat bisa saja mendatangi orang tersebut ya. Karena dengan semangat juangnya ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Bismillah ya, semoga menjadi zodiak kalian sobat ya. Alhamdulillah ya, energi terkuat ya, seperti ada getaran. Kita lihat di sini, selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius ya. Ini kalian menyusul Scorpio ya. Selamat ya Sagittarius, semoga keberkahan, kerezekian lancar ya, seperti yang saya temakan, semoga itu akan menaungi dalam kehidupan kalian ya. Kita lanjut untuk clue yang kelima. Di sini kartu utamanya muncul The Magician ya, itu seorang membawa tongkat, terus depannya ada meja, mejanya itu berbagai macam benda ya, ada berbagai macam benda, dan dikonfirmasi sama 10 Pentacles ya, itu ada 3 orang ya. Terus sepertinya bertaburan 10 koin ataupun 10 Pentacles. Ini kalau saya tangkap untuk The Magician ya, ini kartu utamanya muncul The Magician, bisa diartikan orang ini selalu banyak keberuntungan ya. Kalau saya tangkap energinya selalu banyak keberuntungan ya, dan juga selalu juga banyak istilahnya itu hambatan juga gitu loh. Karena di sini memang ada residual energi ya. The Magician ini ada residual energi, ada 2 energi. Bisa dikatakan energi putih ataupun energi kepositifan ya. Yang satunya energi hitam ataupun energi kenegatifan. Nah, makanya saya barusan bilang orang ini juga selalu diliputi keberuntungan, dan juga terkadang juga banyak senjatanya gitu loh ya. Yang saya maksud di sini yang jelas orang ini selalu teguh di dalam suatu pendirian ya. Dia teguh, sulit dirubah ya. Apapun yang dia kerjakan
ya alhamdulillah sedikit banyak pasti akan apa akan mengundang sebuah keberuntungan-keberuntungannya. Jikapun memang adanya suatu hambatan itu bukan murni gitu loh, bukan murni dari kesalahan orang ini ataupun apa ya, tapi istilahnya itu hambatan, sendatan, banyaknya problem itu diakibatkan dari pihak orang ketiga ya. Artinya ada orang yang toksik, ada yang orang iri hati ya, yang selalu memantau dia, sehingga menembakkan sisi-sisi energi negatif, sehingga terkadang orang ini ya bisa dikatakan tertutup sih auranya, meskipun dia terlindungi sama energi positif, cuman lebih besar ya, lebih dominan energi negatifnya yang sangat kencang gitu loh, yang sangat kuat gitu loh. Sehingga ya itu tadi tidak jarang juga dia selalu diliputi kegagalan juga ya. Terus ibaratnya tuh kesulitan hidup gitu loh ya. Mungkin orang ini kurang bisa apa ya, istilahnya kurang bisa mengasah bakat mungkin ya. Kalau saya tangkap sih energi menuju arah ke apa ke spiritualan itu ada gitu loh ya. Ya mungkin nggak tahu lagi ya, mungkin dia tidak condong ke masalah spiritual ataupun tidak mempunyai guru pembimbing ya, bisa saja seperti itu. Yang jelas energinya selalu juga diliputi rasa kepositifan. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 ya, 10 poin. Tadi saya mengatakan ya orang ini juga selalu dihantam sebuah keresikan. Cuman jelas ya, seperti yang saya katakan tadi, ada residual energi. Jelas di sini ada seseorang yang memantau gitu loh. Ini ibaratnya kan ada seseorang yang memantau gitu loh. Jadi kalau di dalam kartu sih digambarkan seorang ini tua gitu loh. Dan memantau kedua pasangan di sini ya. Gitu loh. Jadi jelas orang ini selalu ada suatu orang iri yang selalu menyoroti dari jauh, yang selalu melihat perkembangan orang tersebut ya. Orang ini selalu disoroti, selalu dilihat ya. Ketika mungkin ada suatu keresahan yang besar ataupun mungkin apa ya suatu kebahagiaan yang bisa membuat dia senang. Nah, orang ini yang memantau ini tidak suka gitu loh ya. Artinya ya itu tadi dia selalu menembakkan energi-energi negatif. Terkadang aura dia juga bisa saja terkunci nih gitu loh ya. Bisa saja terkunci. Seandainya ini loss ya, lebih kuat ataupun lebih besar energi putih ya, insya Allah di sini akan apa ya istilahnya itu akan bergelimang harta di sini ya. Karena itu tadi ya, mungkin apa ya istilahnya karena ketika kita membicarakan suatu energi ya, ya energi istilahnya energi kespiritualan lah, itu kan tidak semua orang gitu loh diberi sama Sang Maha Kuasa kepercayaan, kan tidak semua orang. Nah, orang ini salah satunya diuntungkan yaitu tadi, cuman mungkin tidak ada niatan lari ke spiritual ataupun mungkin tidak mempunyai guru pembimbing, akhirnya energi putihnya ini tertekan gitu loh ya. Kalah sama energi tembakan black magic. Itu tadi ya yang berakibat terkadang memang terkunci auranya gitu loh ya. Ya semoga saja apa ya bisa dikatakan orang ini juga akan selalu diliputi sebuah keberuntungan seperti yang saya temakan ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menarik zodiaknya. Bismillah ya, semoga itu menjadi zodiak kalian sobat sehari ke depan. Ya kita lihat ya untuk zodiaknya. Di sini selamat ya, rupanya kalian diuntungkan di bulan Juni ini. Selamat untuk kalian yang berada di bawah naungan zodiak Aries ya. Ini luar biasa Aries ya. Kelihatannya Aries ini di bulan Juni ini masuk masuk apa ya, bisa dikatakan masuk audisi yang paling bagus ya. Kalau saya menangkap sementara sih seperti itu ya. Aries di bulan Juni ini kelihatannya ya, cukup diuntungkan lah ya. Kita lihat untuk
yang terakhir, clue yang keenam. Di sini kartu utama ada 5 Pentacles, yaitu ada 5 koin sama seseorang yang sedang sakit yang membawa tongkat, depannya ada perempuan rada tua. Dikonfirmasi sama kartu The Star ya. Itu ada seseorang menuang air ke dalam kolam. Cuman atasnya itu ada seperti lambang star ataupun bintang yang sangat besar ya, itu atasnya ya. Iya, saya bacakan ya. Ini untuk clue orang yang keenam. Bisa dikatakan orang ini ketika mempunyai rencana ya, kalau saya tangkap dari energi ya, ketika orang ini mempunyai rencana selalu ada suatu kegagalan, dan itu murni bukan dari dirinya dia ya. Cuman dalam hal ini dipesankan ketika apapun ya masalah yang menghantam kalian ya, apapun itu, entah seputar asmara, entah pekerjaan, entah kesehatan dan lain-lain, ini disarankan apa, kalian harus bisa mempekahkan, artinya kalian harus bisa peka gitu loh ya, secara mata batin ya, ataupun secara hati ya, itu kalian harus disuruh peka untuk bisa istilahnya menyikapi masalah yang terjadi, sahabat. Sering saya mengatakan ya, terkadang masalah itu tidak bisa diselesaikan secara pemikiran gitu loh ya. Terkadang ketika ada masalah ya, terus kita mencoba menyelesaikan itu secara pemikiran, mungkin dengan ide-ide, itu terkadang tidak bisa menyelesaikan ya. Dan yang bisa menyelesaikan itu terkadang juga masalah hati, masalah kepekaan batin, itulah yang akan bisa menyelesaikan. Jadi tidak, sekali lagi, jadi tidak setiap masalah itu kita bisa menyelesaikan dengan secara pemikiran, kan seperti itu. Contohnya ketika kita dihantam suatu permasalahan ataupun problem yang tidak bisa dilogikakan, banyak keganjilan. Nah, ketika kita selesaikan dengan secara pemikiran, ya sudah nggak masuk gitu loh, sudah nggak cocok, nggak akan bisa ketemu untuk penyelesaiannya. Nah, bagaimana untuk bisa menyelesaikan? Ya dengan cara harus peka hati kita ya, harus peka batin kita ya. Bisa saja Sang Maha Kuasa memberikan suatu petunjuk ataupun memberikan suatu bisikan dalam hati lah, kira-kira kan seperti itu ya, kepekaan. Nah, itu ikuti gitu loh, ikuti untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai salah arah di sini ya, jangan sampai salah arah di sini. Maksudnya jangan sampai salah arah itu ya, harus bisa menempatkan apakah masalah itu murni ya, secara logik ataupun secara logika, ataukah masalah itu sudah tidak logik, sudah banyak keganjilan. Nah, kita harus bisa itu tadi, kita harus bisa menempatkannya. Jangan sampai kita salah langkah. Intinya seperti itu ya. Gitu loh. Karena di sini ada suatu konfirmasinya bagus juga ya, besar, artinya orang ini juga mempunyai mempunyai keyakinan ya, ataupun mempunyai prinsip bahwa apapun yang saya capai harus bisa berhasil ya. Prinsipnya di sini kuat. Dia sekali lagi mempunyai keyakinan ya, dan dia mempunyai prinsip bahwa apapun yang dia capai harus bisa berhasil. Maka dari itu ya, jangan lupa kalian harus bisa menempatkan sebuah masalah itu untuk masalah penyelesaiannya, yang saya maksud bagaimana ya, apakah itu secara logika atau secara memang harus menggunakan kepekaan batin untuk bisa menyelesaikan. Nah, di situ kita harus bisa menempatkan, sobat. Karena kalau tidak, di sini jelas akan menemui sebuah kesulitan yang luar biasa di sini. Itulah. Saya menangkapnya seperti itu ya. Ketika dipaksakan permasalahan itu sudah istilahnya banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran, tapi dipaksakan untuk penyelesaiannya secara logika, ini malah nanti menguat energinya gitu loh. Semakin lama semakin mengakar, semakin mengunci, dan semakin kesulitan. Karena kan sudah jelas gitu loh ya. Semua yang hal istilahnya itu yang tak kasat mata, yang tidak bisa dilihat dari mata, ya tidak bisa kita selesaikan secara mata dohir ya. Yang bisa ya mata batin, kan seperti itu ibaratnya, atau contohnya sih seperti itu ya. Makanya harus bisa menempatkan, karena di sini mempunyai keyakinan yang tinggi, harapan yang tinggi untuk bisa dicapai. Karena kalau kita tidak bisa menempatkan suatu masalah, ya akan sulit, untuk mencapai the star. Karena di sini harapan yang sangat luar biasa, ya, harapan yang akan bisa membuat sebuah kepositifan ya, sebuah kebahagiaan dalam hidup ya, the star ya, artinya pencapaian lah ya. Ada tanda-tanda penyampaian lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi istilahnya dicapai gitu loh, pencapaian ya. Sekarang malah bingung ya, ada tanda-tanda pencapaian ya, sekali lagi ya itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ataupun menarik energi dari zodiaknya.
Bismillah ya, semoga akan menjadi zodiak kalian. Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah menarik energi yang terakhir. Semoga ini menjadi zodiak kalian yang terakhir kita lihat. Ini selamat ya untuk kalian yang berada di bawah naungan zodiak Capricorn ya, selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Capricorn ya. Ikuti intuisi kalian ya, kepekaan hati kalian untuk bisa menyelesaikan setiap masalah, karena di sini kalian akan bisa terbantukan ya dengan dengan jalannya zodiak kalian Capricorn. Oke sobat ya, saya rasa sudah saya tarik semua untuk energi ya. Untuk kalian sekali lagi selamat, zodiak kalian yang keluar ada Virgo, ada Leo, ada Scorpio, ada Sagittarius, ada Aries, dan juga yang terakhir ada Capricorn. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika zodiak kalian tidak keluar ya, tapi kok keluhnya itu nyerempet seperti yang kalian rasakan dalam kehidupan, nah ikuti keluhnya saja. Insya Allah itu akan menjadi keresionetan. Ya, sama, ketika keluhnya tidak cocok, terus zodiaknya cocok, ya malah makin bagus. Nah, kan seperti itu ya, intinya terbolak-balik sobat ya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Satu lagi ya, sering saya mengatakan, bisa dikatakan setiap datangnya rezeki itu kan tidak melalui satu pintu ataupun satu jalur ataupun satu jalannya, tetapi banyak jalan, banyak pintu, banyak jalur ya. Maksud saya ketika mungkin hari ini ya, istilahnya itu zodiak kalian tidak keluar ya, ya bisa saja nanti saya akan membuat tradingan melalui sio. Nah bisa saja nanti rezeki kalian dilewatkan dari pintu sio, kan kira-kira seperti itu. Untuk yang sekarang kan jelas melalui pintu zodiak. Nah, kira-kira seperti itu ya, jadi jangan kecewa yang zodiaknya tidak keluar, apalagi clue-nya saja tidak nyerempet, tidak mengena, ya jangan kecewa ya, karena saya sering mengatakan setiap 1 bulan sekali saya akan istilahnya membuka lah, istilahnya tabir misteri di dalam 1 bulan itu. Saya akan mencoba untuk menguak ya, menguak semampu saya, biarpun ini bersifat prediksi atau terawang, saya akan mencoba untuk menggali ya, ada apa ya di 1 bulan, di setiap 1 bulan itu ada misteri apa saja. Nah, itu ya, karena di sini memasuki bulan Juni, makanya saya akan menguak terus sampai akhir bulan Juni, kira-kira di dalam bulan Juni ini ada apa saja, kan seperti itu ya sobat ya. Semoga bisa dipahami. Oke ya, sekali lagi selamat untuk kalian, dan yang belum keluar jangan kecewa ya. Jangan pernah bersedih, masih ada waktu di dalam bulan Juni. Ya, semoga ini bisa resonate, bisa mengena sama kalian ya. Ini tadi saya mendapatkan informasi atau petunjuk ya. Untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo, untuk kalian yang mempunyai zodiak Aries dan Capricorn, harap berhati-hati ya. Ini rawan buat kalian karena ada suatu banyak yang tertutup di auranya ya. Biarpun dari segi masalah bulan Juni kalian diuntungkan ya. Seperti Virgo sama Aries sama Capricorn, kalian kan sudah keluar di sini ya. Cuman waspada saja gitu loh. Karena kan sering saya mengatakan ya, satu orang itu kan tidak mungkin mempunyai satu zodiak ya. Dalam arti gini, satu orang mempunyai zodiak Virgo ya, tidak orang itu saja, tapi banyak orang juga yang mempunyai zodiak Virgo. Nah, yang saya informasikan di sini ya, berhati-hati kalian yang mempunyai zodiak Virgo, Aries sama Capricorn. Banyak yang tertembak di sini ya. Semoga saja bukan kalian gitu loh ya. Ketika mungkin ratingannya keluar bagus tapi kalian mengalami kesulitan, ya itu patut dipertanyakan. Ya, saran saya ya harus dinetral ya, tidak ada salahnya konsultasi sama orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka mengetahui ya, dan memberikan solusi sehingga aura kalian terbuka kembali. Semoga jadi kepositifan kerezekiannya itu bisa lancar. Sering saya mengatakan kan seperti itu, bisa lancar dan akan bisa meminimalisir, akan bisa menekan suatu masalah yang besar tadi menjadi kecil, menjadi ringan. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Tetap
tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik tetap jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian ya. Kalian mau percaya silakan, nggak percaya juga nggak ada masalah, kan seperti itu. Yang jelas visi misi saya selalu ingin berbagi hal-hal kepositifan agar apa, ketika memang ada suatu kenegatifan kita bisa waspada, kan seperti itu sobat ya. Dan juga saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah ya, masalah itu sudah tidak bisa dilogikakan ya, jangan dipaksa logika ya, tapi harus tajamkan hati ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan ya, itu tadi kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan langkah-langkah ikhtiar sobat. Hanya itu yang bisa untuk merubah nasib kita, karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, yaitu dengan dua metode. Apalagi kita sudah merasakan, mengetahui, oh ini sudah tidak wajar lagi, banyak keganjilannya, jangan dipaksa. Sekali lagi jangan dipaksa untuk kita berpikir logika, apalagi disepelekan, karena ketika kita sepelekan ya bisa saja itu masalah menjadi 10 gitu loh. Karena sudah banyak sekali ya yang dari luar negeri itu, sudah banyak sekali ya gitu loh. Kanada, Malaysia ya, Singapura, Hong Kong ya, Brunei, Taiwan, itu banyak sekali yang konsultasi. Ternyata setelah saya deteksi ya banyak suatu pengakaran gitu loh, tertembak energi negatif ya, mungkin dia sendiri nggak tahu mengakar, dan akhirnya ya adanya sebuah pembukaan aura. Nah, kan seperti itu ya. Oke, sekali lagi nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Mungkin itu dulu, sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.